akan mempresentasikan tentang lemak atau lipid. Lipid adalah zat organik hidrofobik yang sukar terlarut dalam air tetapi mudah terlarut dalam zat organik nonpolar seperti kloroform, ether, dan benzen. Lipid terbagi menjadi dua, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya durian dan alpukat. Sedangkan lipid hewani adalah lemak yang berasal dari hewan, contohnya daging, telur, dan ikan. Lipid minyak hewani dan lipid minyak nabati memiliki banyak perbedaan. Di antaranya lipid hewani mengandung kolesterol, sedangkan lipid nabati mengandung kolesterol. Kadar asam lemak tidak jenuh. Kadar lemak tidak jenuh pada lipid hewani lebih kecil daripada lipid nabati. Lipid hewani cenderung berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan lipid nabati cenderung berbentuk cair. 1. Berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah sebagai berikut. Dua, berdasarkan struktur gliserida, lipid terbagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong ke dalam senyawa trigliserida atau triasil gliserida, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Rumus struktur lemak dan minyak adalah sebagai berikut. Pada gambar di atas, R1, R2, R3 yang dimasukkan adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon 3 sampai 23. Tetapi yang paling umum dijumpai adalah 15 atau 17. Lemak yang terbentuk dari asam karbonsilat sejenis R1, R2, R3 disebut lemak sederhana. Jika terbentuk dari 2 atau 3 jenis asam karbonsilat disebut campuran. Penamaan lemak dimulai dengan kata gliseril yang diikuti nama asam lemaknya. Penamaan dari lemak dan minyak sering digunakan sesuai dengan asam lemak pembentuknya. Contoh, tristearin dari gliserol dan tristearat, dan tripalmitin dari gliserol dan tripalmiat. Selain itu, minyak dan lemak dapat juga diberi nama dengan cara yang digunakan untuk penamaan suatu ester. Contoh, gliserol tristearat dan gliserol tripalmiat sebagai berikut. Lemak dan minyak. Lemak dan minyak beberapa juga dapat dari sifat khusus kimia, yaitu dari asam pembentuk dan asam lemak esensial dalam bentuk kamar dan dinding. Dalam penamaan suatu senyawa lemak memiliki aturan. Aturan penamaan pada lemak adalah sebagai berikut. 1. Nama pada lemak diawali kata gliserol atau gliseril. 2. Nama pada lemak diakhiri dengan nama asal lemak yang menyusun lemak tersebut. Pada lemak sederhana, nama asam-asam lemak diberi awalan tri dan akhirnya at atau in. Contoh asam palmiat C15H31 COOH, asam miristat C13H27 COOH. Majemuk, nama asam lemak diurutkan sesuai abjad dalam bahasa Inggris dan nama tiap asam lemaknya diberi akhiran min o, kecuali asam lemak akhiran diberi akhiran at atau in. Reaksi pembentukan hidrolisis adalah dua reaksi yang saling berkebalikan. Contoh reaksi hidrolisis sebagai berikut. 1.
Contoh dari reaksi pembentukan lipid dan reaksi hidrolisogen. Lipid adalah pembuatan gliseril, tripalmitid, dan pembuatan gliserol, laurolineolinat. Contoh ini. Reaksi saponifikasi atau penyabunan adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. Sabun dibagi menjadi dua, yaitu sabun keras dan sabun lunak. Sabun keras adalah sabun yang terbentuk dari NaOH, contohnya adalah sabun cuci. Sedangkan sabun lunak adalah sabun yang terbentuk dari KOH, contohnya adalah sabun mandi dan sabun kali. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Contoh reaksi kimia pada reaksi hidrogenasi adalah sebagai berikut. Satu, fosfolipid. Fosfolipid adalah turunan lipid yang gugus hidrogennya pada gliserolnya diganti dengan asam karbonsilat dan asam fosfat. Fosfolipid bersifat amifilik yang memiliki gugus kepala fosfat dan gugus ekor lipid yang bersifat hidrofil. Sistem fluid yang fase pendisipasinya suka menarik medium pendisipasinya, dan gugus ekor lipid yang bersifat hidrofil. Sistem fluid yang fase terdisipasinya tidak suka menarik medium pendisipasinya. Contoh dari fosfolipid yang lain, fosfolipid di air, membran sel, fosfolipid klorin, listrik, fosfatidin, dan fosfatidiliserin. Esteroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Esteroid sama seperti fosfolipid bersifat amifilik dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangka berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Esteroid banyak ditemukan pada hormon, contohnya progesterone, estrogen, dan testosterone. Lemak memiliki peran yang sangat penting dalam metabolisme makhluk hidup. Contohnya sebagai berikut. 1. Sumber energi. Lemak merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. 2. Insulasi termal atau panas. Mamalia mempunyai lapisan lemak di bawah kulit yang berfungsi sebagai insulasi termal. 3. Sebagai pelindung organ tubuh yang bersifat lembut. 4. Sebagai sumber vitamin makanan, vitamin A, D, dan E. Presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.